Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 2 November 2024. Pengenangan arwah semua orang beriman. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Makabe, bab 12, ayat 43 sampai dengan 45. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 20 sampai dengan 24a, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 37 sampai dengan 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengenangan arwah semua orang beriman, kasih abadi. Kita punya perasaan yang sama manakala kita kehilangan orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kepergian mereka untuk selamanya membawa kesedihan dan duka yang mendalam. Seolah-olah orang-orang tersebut hilang begitu saja dari kehidupan kita. Namun, dengan cara tertentu, kita masih merasakan pengaruh kehadiran mereka dalam hidup ini. Pengalaman itu ingin menunjukkan bahwa relasi yang kita jalin dengan orang-orang tersebut abadi. Kematian tidak memisahkan ikatan hati yang pernah dijalani dalam kehidupan ini. Seorang ibu men-sharingkan betapa cinta pada suaminya semakin kuat setelah dia meninggal. Sepeninggal suamiku, baru aku bisa melihat betapa baiknya dia denganku dan anak-anak, katanya. Saya baru menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan segalanya supaya aku dan anak-anak hidup sehat, aman, nyaman, dan selalu baik. Dia melakukan segalanya, bahkan hal-hal kecil tanpa mengeluh. Dia mencek pintu dan jendela rumah setiap malam, sudah terkunci atau belum. Dia memastikan kompor sudah dimatikan atau belum. Dia mematikan lampu-lampu di titik tertentu pada malam hari ketika kami tidur. Dia yang selalu menelepon anak-anak waktu jam pulang sekolah, namun setelah beberapa lama belum kelihatan di rumah. Pendek kata, suami saya mengurusi semua urusan keluarga, dari soal pajak sampai urusan rumah tangga hingga anak sekolah. Kepergian suamiku sungguh merupakan pukulan yang sangat berat dalam hidupku dan anak-anakku. Saat itu, saya benar-benar hancur dan tidak tahu bagaimana bisa menjalani hidup ini tanpa dia. Kebaikannya baru tampak cemerlang dan bersinar di mata hatiku setelah dia benar-benar tiada. Maka, meski dia tidak ada lagi dalam kehidupan ini, kasih dan cinta serta perhatiannya selalu kami rasakan. Bahkan dalam perjalanan waktu, seakan-akan hanya raganya yang tiada, tapi perhatiannya dan rohnya selalu hadir dalam hidup ini. Kematian sungguh tidak menghapus cinta dan kebenaran hidup yang telah terangkai dan kami jalani bersama, ujarnya. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar demikian. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, sebab aku turun dari surga, bukan untuk melakukan kemauan sendiri, melainkan kemauan Dia yang mengutus aku. Peringatan arwah semua orang beriman yang dirayakan Gereja Katolik secara universal pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa dalam hidup selalu ada harapan. Kita diajak untuk selalu memperdalam iman kita kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Kita pun diundang untuk tetap menjaga relasi dengan saudara dan saudari kita yang telah mendahului kita melalui doa, sehingga jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang dan damai di surga. Kita memiliki suatu keyakinan bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan baru. Inilah yang dinamakan harapan bagi kita sebagai umat Kristiani. Mahkota hidup abadi akan diberikan kepada kita oleh Kristus. Yesus melalui kebangkitannya diberikan untuk kita semua.
Bagaimana dengan diriku? Apakah yang telah aku lakukan bagi saudara-saudaraku yang telah meninggal? Tulisan oleh Romo Yusuf Gunarto SMM, diambil dari Sesawi.net, portal berita Katolik Indonesia, edisi 1 November 2022. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.